Langkah berikutnya kita harus memasukkan NPWP ya. Jadi NPWP ini ada NPWP yang valid ya. NPWP yang valid yang dimiliki oleh wajib pajak. Kita tidak bisa menggunakan NPWP ngasal. Misalkan saya NPWP ngasal ya. Ini aja ya, misalkan saya pakai misalkan kayak gini ya. 17. Ini pasti nanti akan tertolak. Nih, NPWP tidak valid. Jadi data BSPT itu yang dibuat memang sengaja sudah sesuai standarisasi bahwa NPWP-nya valid semua. Ada codingnya ya, ada coding yang memang dibuat NPWP itu bisa apply di seluruh sistem. Makanya harus menggunakan NPWP asli. Nah, misalkan saya menggunakan NPWP saya sendiri, jadi tinggal login. Ya, NPWP berhasil disimpan ya. Login. Ya. Nah, nanti tinggal kita buat nama, alamat, nomor telepon, email, NPWP penandatangan, nama penandatangan, dan seterusnya ya. Lengkap ya. Misalkan saya tulis THBC, Jalan Raya Margonda. Ya. Ini NPWP kebetulan Bekasi, saya Jalan Bekasi aja ya. Misalkan ya, Bekasi ya misalkan ya. Kemudian nomor teleponnya saya ngasal ya, ini buat simulasi aja. Kemudian ini email misalkan abc.co.id misalkan ya. Nah, ini NPWP-nya NPWP penandatangan. Jadi siapa yang punya otorisasi untuk menandatangani SPT itu biasanya adalah para pengurus yang ada di akte pendirian, biasanya menggunakan akte terakhir ya. Jadi aktenya masih valid atau masih berlaku sampai saat ini, direkturnya masih ada ya. Misalkan saya ini ngasal aja ya, saya ke NPWP saya, dan KPP-nya saya ganti. Oke. Kemudian, jadi sebenarnya yang default itu yang warna merah ya, yang requirement itu adalah warna merah. Cuman bagaimana kalau misalkan direkturnya nggak bisa tanda tangan? Silakan menggunakan kuasa. Di kuasa ini yang bisa diserahkan kepada pihak tertentu, bisa konsultan atau karyawan yang punya keahlian di bidang perpajakan gitu ya, atau pernah ikut sertifikasi gitu ya, itu boleh. Misalkan diisi, nanti harus ada surat kuasa khususnya ya, surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian yang bagian bawah ini adalah bagian untuk bendaharaan pemerintah ya. Jadi hanya untuk wajib pajak bendaharaan pemerintah. Karena untuk kepentingan untuk membuat bukti potong A2 ya. Jadi biasanya kalau bukan bendahara pemerintah, kita cukup pengisi yang dari nama sampai kuasa kalau ada. Tapi kalau bendahara pemerintah, teman-teman harus checklist ini, kemudian mengisi nama instansinya, misalkan bendahara pemerintah Universitas Indonesia, atau misalkan nomor, ini ada nomor ininya, biasanya sih ini kebanyakan nama bendaharawannya ya. Kemudian ini nomor induk bendaharawannya ya, misalkan Pak Sutarjo misalkan gitu. Kemudian di NIP-nya berapa gitu. Yang ini diisi hanya untuk bendahara pemerintah. Sementara saya tidak isi dulu ya. Kita simpan. Ini berhasil disimpan. Kalau mau diganti, kita juga boleh ganti profil, misalkan direkturnya berubah atau nomor teleponnya berubah atau misalkan emailnya berubah. Silakan ambil yang ada di menu sini ya. Ya. Begitu pula kalau pindah KPP ya. Misalkan kita pindah KPP dari Bekasi, kita pindah KPP, kita kasih NPWP kode KPP yang baru ya. Misalkan saya dari 432 pindah ke 403 misalkan. Misal ya. Tinggal disimpan. Udah berubah. Nanti di sini ganti 403 ya. Ya. Sederhana ya. Jadi cukup mudah ya untuk di profile ini.